Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 1 Khadijah, apa kabar hari ini? Ustazah doakan semoga Ananda semua dalam keadaan sehat. Dan untuk Ananda yang kurang sehat, Ustazah doakan syafakillah la ba'sa tahuran insyaallah. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita mengingat pelajaran kita yang telah lalu. Pada subtema 2 lalu, kita sudah belajar dan mengenal ungkapan minta tolong, ungkapan terima kasih. Pada pembelajaran hari ini, kita masih akan melanjutkan bagaimana cara mengungkapkan. Kemudian kita juga akan membuat karya dari bahan alam. Ya, pada pelajaran PPKN kita akan belajar bagaimana membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan Ananda semua dapat mengungkapkan ungkapan pujian kepada ayah atau bunda. Nah, yang berikutnya Ananda dapat membuat karya dari bahan alam. Yang terakhir, Ananda dapat membersihkan rumah bersama kedua orang tua. Nah, sekarang yuk kita akan masuk pelajaran kita yang pertama. Kelas 1 Khadijah, tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Pada hari ini kita akan masuk pembelajaran 1, tema 4, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga. Nah, lihatlah kebersamaan keluarga Siti. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan bersama keluarga, seperti menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun. Juga kita dapat berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun. Melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan. Pelajaran kita yang pertama adalah bahasa Indonesia. Setelah sebelumnya pada subtema 2 dan subtema 3, kita mengenal ungkapan minta tolong dan ungkapan terima kasih. Selanjutnya kita akan mengenal ungkapan pujian. Nah, selain berterima kasih, kita bisa mengungkapkan pujian. Pujian diberikan kepada sesuatu yang baik. Pujian juga diberikan kepada sesuatu yang bagus. Kalimat pujian diucapkan dengan sopan dan untuk memuji suatu hal. Kita juga bisa menyenangkan orang lain dengan pujian. Kalimat pujian bisa diungkapkan secara lisan maupun dituliskan. Nah, sekarang perhatikanlah contoh kalimat pujian kepada ibu berikut. Ibu selalu tulus menyayangiku. Kasih sayang ibu tidak pernah terganti. Ibu adalah pahlawan yang selalu menjagaku. Ibu adalah wanita sabar yang tidak pernah mengeluh. Ibu adalah wanita pandai yang mendidik anak-anaknya. Nah, contoh tadi adalah contoh ungkapan pujian kepada ibu. Ananda semua juga bisa mengungkapkan pujian kepada anggota keluarga lainnya. Tuliskanlah ungkapan pujianmu kepada anggota keluargamu di dalam buku bahasa Indonesia. Latihan cukup 2 buah saja ya, kemudian kirimkan melalui WA pribadi Ustazah. Nah, selanjutnya kita melihat Dayu yang suka membantu ibu. Dayu mencuci piring dan menyapu. Dayu juga membuang sampah ke tempatnya. Sebagai hadiah atas bantuan Dayu, ibu memberikan 1 kantung biji kacang tanah. Dayu meminta izin ibunya untuk membuat kerajinan. Dayu meronce biji kacang tanah menjadi bagus. Dan kita selanjutnya adalah seni budaya dan prakarya. Nah, Dayu akan meronce dari kacang tanah yang diberikan bunda tadi. Setelah sebelumnya kita pernah membuat karya seni dari bahan alam seperti kolase, mozaik, membuat gantungan kunci,
dan sebagainya. Sekarang kita akan membuat karya seni dari bahan alam dengan teknik meronce. Meronce adalah menyusun bahan alam dengan menggunakan jarum dan benang. Nah, sebagai petunjuknya, simaklah video yang telah Ustazah kirimkan melalui WA Group. Kemudian, ikutilah langkah-langkah yang ada dalam LKPD yang telah Ustazah kirimkan melalui WA Group. Dan mintalah bantuan Bunda di rumah untuk dapat bekerja bersamamu. Selanjutnya, pelajaran kita adalah pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Nah, kita akan pelajari bagaimana menjaga kebersihan rumah. Bukalah bukumu halaman 131 dan 132. Kemudian simaklah bacaan berikut. Siti sedang bersama keluarganya membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, ada juga gambar pada halaman 132 kegiatan membersihkan rumah. Kamu bisa memilih atau memberikan tanda checklist kepada gambar yang termasuk kegiatan membersihkan rumah dan tanda silang untuk kegiatan yang tidak menjaga kebersihan rumah. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Bukalah bukumu halaman 132. Gambar yang pertama, ada Edo yang sedang menyapu lantai. Nah, kira-kira kegiatan ini merupakan kegiatan yang termasuk menjaga kebersihan rumah atau tidak ya? Ya, menyapu rumah termasuk kegiatan yang membersihkan rumah. Akan kita beri tanda checklist pada kotak yang telah disediakan. Kemudian gambar kedua terdapat anak yang membuang sampah makanannya sembarangan. Nah, ini tidak boleh dicontoh ya, karena ini bukan kegiatan yang membersihkan rumah. Kita beri tanda silang pada kotak yang disediakan. Kemudian lihatlah pada gambar ketiga, Siti sedang membersihkan tempat tidurnya. Nah, ini termasuk kegiatan membersihkan rumah atau tidak? Ya, kegiatan yang dilakukan Siti adalah kegiatan membersihkan rumah. Berilah tanda checklist pada kotak yang disediakan. Kemudian ada seorang anak yang membiarkan makanan berserakan di atas meja. Nah, ini juga tidak boleh dicontoh karena ini bukan kegiatan yang menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana keluarga Edo menjaga kebersihan rumah. Keluarga Edo bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Mereka membuat jadwal membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab yang sama. Rumah Edo pun selalu bersih dan rapi. Nah, coba kita lihat bagaimana jadwal yang dibuat keluarga Edo. Nah, lihatlah jadwal membersihkan rumah keluarga Edo. Contohnya, hari Senin itu ayah menyapu halaman, kemudian ibu mencuci piring. Edo dan saudaranya menyapu lantai dan membuang sampah. Dan begitu juga pada hari-hari berikutnya, mereka bergiliran membersihkan rumah. Nah, Ananda semua buatlah juga jadwal membersihkan rumah bersama keluargamu di rumah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Nah, setelah belajar, kesimpulannya apa saja ya pelajaran hari ini? Yuk kita simpulkan bersama-sama. Pada pelajaran bahasa Indonesia tadi, kita sudah mengetahui bahwa kita juga harus memuji orang tua kita yang telah susah payah membesarkan kita dengan kesabaran. Kemudian, anak-anak semua pasti sudah bisa membuat karya dari meronce bahan alam. Jangan lupa Ananda fotokan hasil karyanya dan kirim melalui WA Ustazah. Nah, yang terakhir, bagaimana cara membersihkan rumah? Seperti yang dilakukan keluarga Edo, kita bisa membuat jadwal anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga kebersihan rumah. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, semoga Ananda semuanya dapat tetap bersemangat belajar.
meskipun kita di rumah. Ayo, semangat, semangat, semangat. Nah, jangan lupa juga Ananda harus tetap mengerjakan evaluasi yang sudah Ustazah kirim linknya pada WA. Untuk pembelajaran 2 besok, kita masih akan tetap belajar ungkapan terima kasih kepada nenek dan ungkapan minta tolong kepada ayah. Pada pelajaran PJOK, kita akan mengenal permainan tradisional, permainan engklek. Nah, sebelum Ustazah mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.